Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Tuan? Baru saja terjadi. Putri Gandini diculik oleh sekelombolan makhluk. Tetapi saya tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali siapa makhluk-makhluk itu dan kenapa Putri Gandini itu diculik. Ya, bukannya Putri Gandini ada di Kaisar dalam keadaan yang ketat? Memang benar. Tetapi sesampainya kabar Martaji bahwasanya Martaji itu terluka, Gandini panik dan meminta saya untuk mengawal Gandini menuju ke Martaji. Tetapi di tengah perjalanan kami dihadang oleh segerombolan makhluk. Mungkin jumlahnya ada sekitar 30 makhluk. Sedangkan kami hanya berlima beserta Gandini yang sedang hamil. Apa kau mengetahui makhluk itu siapa? Saya tidak mengetahui sayangnya. Ciri-cirinya gimana ciri-cirinya? Kekuatannya tahu kau? Benar. Ada satu makhluk yang memiliki kekuatan cukup aneh. Kekuatannya apa? Dia menggunakan sihir. Oh, sebanyak 30 makhluk itu yang saya herankan. Hampir semua mukanya itu sama. Oh, wajahnya itu sama persis, tidak ada yang membedakan. Saya panggilkan Patih saja. Kebetulan yang menunggu si Martaji, yang Martaji itu di tempatnya Mak Guru Suranggana itu Patih. Baiklah, saya akan menunggu Patih. Assalamualaikum Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Patih, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Tuan Tiungke? Ada apa ini? Ahli sihir, Patih. Siapa lagi kalau menurut saya bukan rombongannya Lutfipa. Keadaan yang Martaji bagaimana saat ini, Patih? Martaji sekarang dalam kondisi yang sangat lemah. Ditambah lagi sekarang Gandini yang diculik oleh pihak Luspita juga. Dan juga ada satu masalah baru timbul kembali manusia. Apa itu, Patih? Dari pihak Sudawinara sudah mengetahui mengenai kepalsuan kepala yang dibawakan oleh Martaji. Dan sekarang saimbaranya diperbesar kembali dengan hadiah yang lebih besar juga. Mohon maaf saya bertanya. Sebenarnya ada masalah apa? Seolah-olah kalian sudah mengenal ataupun memahami siapa makhluk yang menculik Gandini. Kami memang sedang dihadapkan sebuah permasalahan yang lumayan besar. Yang pertama, Baiklah, saya mulai mengerti. pastinya dari pihak Luspita akan datang menemui kalian dan mengancam sesuatu. Saya berpikir seperti itu, Patih. Kalian pun harus bersiap-siap. Seperti ini saja. Jika kau tidak sanggup ataupun tidak ingin mengatakan kabar ini terhadap tuanmu, Kaisar Laumi, setidaknya datangkanlah pasukan yang kau punya. Dan kami di sini akan berusaha sekuat kami untuk menyelamatkan Gandini. Akan tetapi jika dalam kurun waktu 2 atau 3 hari kami belum berhasil mengembalikan Gandini, alangkah baiknya kau katakan yang sejujurnya terhadap Kaisar Laumi. Saya akan meminta bantuan kepada kerajaan lain. Dan tentunya pihak kerajaan dari manapun tidak boleh mengetahui bahwasanya Gandini telah diculik. Baiklah, saya harap dalam waktu 2 hari ini Gandini dapat ditemukan dengan kondisi selamat dan sehat. Amin. amin ya Rabbal alamin. Saya akan langsung bergerak manusia. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permasalahan ini semakin panjang. Kita dihadapkan dalam banyak sekali masalah yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang bersamaan. Mau bagaimanapun kita harus menyelamatkan Gandini. Baiklah,
Saya memiliki sedikit rencana. Saya yakin dari pihak Luspita akan menemuimu. Dan disitulah kesempatan kita. Permainkan dia, ulur waktu, sehingga kami dapat menjalankan rencana yang akan saya buat nanti. Baiklah, Pati. Jika seperti itu. Baiklah, saya pergi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita yakin pada malam hari ini kita akan ditemui oleh rombongannya Sindurja atau Ratu Luspita, teman-teman. Ini dari pihak ini kali mas. Peserta sayembara. Aku paham ini. Peserta. Nang, masih ingat saya atau tidak? Hebat juga kau ya. Luar biasa. Alhamdulillah keadaan saya baik. Rona Kartomi. Oh iya, Tuan Kartomi. Kartomi. Kau hebat juga bisa lolos dari ribuan peserta yang mengikuti sayembara ini. Tapi sekarang kau tidak bisa lolos dari saya. Ya sebelumnya, pangapurane sing gede. Saya meminta maaf. Saya harus melakukan ini karena saya tidak bisa memilih sahabat ataupun diri saya. Lebih baik saya memilih diri saya daripada saya memilih sahabat. Maksudmu apa, Kartomi? Saya mengikuti sayembara ini dan saya ingin membawakan kepalamu untuk mendapatkan hadiah itu. Kau tahu, saya dari dulu suka berjudi, saya suka bermain wanita. Saya menghabiskan uang hanya untuk itu dan sekarang saya sudah dikejar-kejar oleh banyak sekali makhluk yang ingin membunuh saya. Saya sadar saya tidak memiliki kekuatan yang besar seperti dirimu. Saya sadar saya belum tentu menang berkelahi lawan dirimu. Akan tetapi setidaknya saya berusaha untuk mendapatkan ataupun memenangkan sayembara ini. Lagi pula yang dipajang dan terpampang itu adalah mukamu. Dan saya pun bisa mengetahui keberadaanmu karena saya pernah merasakan energimu itu ada di mana. Jika kau mau membantu saya, serahkan sajalah. Kita tidak usah melakukan pertarungan. Tidak ada sejarah ataupun saya dengar gara-gara judi itu membuat kaya. Yang ada itu judi akan membuatmu miskin dan jatuh. Iya, saya pun sekarang sudah memahaminya. Sekarang saya sudah tahu mengenai hal itu. Dan sekarang saya ingin berusaha menutup ini semuanya dengan mengikuti sayembara ini. Jika saya berhasil mendapatkan ataupun memenangkan sayembara ini, setidaknya saya sudah menutup semuanya. Dan saya akan mulai dari nol lagi. Mulai dari awal lagi. Dan saya sudah berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Penggal kepala saya. Kalau memang kamu mau. Tunggu dulu. Apakah kau tahu bila mana kau memenggal kepala dari temanmu ini, kau akan berurusan panjang dengan yang lain? Berurusan dengan siapa? Dia yang sekarang menjadi bahan pencarian ribuan makhluk di luar sana. Tentunya jika saya sudah mendapatkan kepalanya, ribuan makhluk itu akan berhenti mencarinya. Dan saya akan menyerahkan kepala ini. Dan saya akan mendapatkan hadiah itu untuk menutupi, untuk melunasi semua hutang yang saya miliki. Tapi kau harus ingat, yang membuat kamu hutang itu siapa? Saya. Lantarannya siapa? Saya. Kau yang melantarkan. Itu memang karena izinnya Gusti Allah kau agar kau terlilit hutang. Dan yang bisa menyelesaikan siapa? Siapa? Ya Gusti Allah. Gusti Allah yang akan memberikan kamu hutang sehingga kau diberikan cobaan, dan Gusti Allah juga yang akan menyelesaikan hutangmu. Dan disitulah ujianmu. Apa kau menjadi makhluk yang benar-benar istiqomah dan tetap baik? Apa kau justru dengan diberi cobaan ini semakin kufur? Ingat betul-betul itu, Kartomi. Apa saya lebih baik mati saja? Biar semua permasalahan ini selesai. Hutang-hutang saya sudah selesai, tidak saya tanggung lagi. Ya, coba kau berpikir. Jangan malah menyerah seperti itu. Kamu laki-laki atau perempuan sih?
kok hatinya kecil dan sempit seperti itu? Kok tidak tahu betapa saya lagi takut-takutnya dicari ribuan makhluk. Malah kau yang sudah kenal saya dari dulu malah mau menekan saya. Apa? Dulu Tuan Kasdut pernah memberikan kitab kita kepada kita berdua yang dulu dipegang oleh kamu. Algo Trengbelang. Iya, Algo ya gue. Iya benar. Di mana kitab itu? Saya masih ingat ada sedikit ajian-ajian di situ. Setidaknya untuk memberi waktu saya agar saya bisa berusaha mencari untuk melunasi hutangnya. Itu kan untuk melupakan makhluk yang sedang menagih hutang ataupun setelah berkelahi. Ya intinya untuk sedikit membuat si jinak hati si. Intinya biar saya itu tidak selalu ditekan. Beri saya waktu untuk saya berusaha mencarinya seperti itu. Kitab itu diminta sama Tuan Hilal Awaludin. Tuan Hilal? Iya. Sekarang dia ada di mana ya? Saya juga lama tidak bertemu dengan beliau. Tapi waktu itu memang Tuan Hilal berkata kepada saya ingin mempelajari kitab itu. Jadi saya kasih kepada Tuan Hilal. Terakhir Hilal batu saya bertemu di daerah sini, Karangjongkeng sini loh, Pengadegan itu. Baiklah. Semoga saja Tuan Hilal masih memegang kitab itu sehingga saya bisa mempelajarinya. Seperti ini saja. Nanti biar saya bantu kamu bertemu dengan Tuan Hilal. Insya Allah saya bisa mengupayakan. Benar. Tapi saya butuh bantuanmu. Apa? Ya nanti saya bicarakan itu. Kau sementara ngikutin saya dulu. Ya, saya akan membantu jika saya ini sudah bisa membuat sedikit lega hati saya. Ya. Memberi saya waktulah. Setidaknya saya itu bisa berpikir dan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah saya. Saya ada sesuatu yang belum bisa kerjakan pada pagi hari ini. Kau ikut saya saja. Nanti saya bicara denganmu ketika saya sudah nyampe di rumah. Baiklah, saya ikut. Saya sahabatnya. Iya, saya sudah tahu. Makasih. Hutang lagi. Enggak. Aja hutang baik. Yang Martaji. Yang Martaji. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya Yang Martaji? Ya, kayak gini. Begini-begini saja. Aku mendengar kabar Yang Martaji katanya lukanya semakin parah. Aku panik banget Yang. Kayak gini. Lukanya nyatanya semakin parah. Saya terhitung 2 hari terluka ya Nang. Kok tidak ada tanda-tanda istri saya itu mau menjenguk saya? Apakah Gandini itu memang tidak tahu? Apa tidak ada yang mengabarkan? Apakah ada hal lain sehingga Gandini itu tidak menjenguk saya? Yang Martaji datang ke sini pamit sama Magura apa tidak? Ya tidak, nah. Saya sengaja kabur ke sini. Kepengen melihat keadaan kalian sekaligus menanyai tentang Gandini. Assalamualaikum Marta. Waalaikumsalam. Martaji, kenapa kau kabur dari tempat peristirahatanmu? Ya bukan seperti itu Magur, mohon maaf banget. Ini masalah keresahan hati saya Magur. Saya merasa khawatir sama cucu-cucu saya sekaligus saya ingin menanyakan perihal istri saya Gandini kenapa tidak menjenguk saya. Mengenai permasalahan cucu-cucumu ini, kau bisa bertemunya kapanpun. Yang terpenting sekarang, sembuhkanlah dulu luka yang ada di dalam tubuhmu ini. Sehingga kau bisa membantu cucumu ini kembali menghadapi masalah-masalah yang akan datang nanti.
Ya kalau misalnya Magur datang ke sini untuk menjemput saya ya nggak apa-apa lah. Ayo kita balik ke tempatnya Maguru. Ya yang lebih baik yang Martaji istirahat, pulang ke tempatnya Maguru saja. Terima kasih banyak. Baik, Saya akan mengobati Martaji terlebih dahulu. baik, Karena lukanya masih dikendalikan oleh pihak musuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang ingin saya bicarakan di sini adalah mengenai penyelamatannya Putri Gandini di sana. Betul itu ya. Tadi yang Martaji datang. Yang paling penting untuk saat ini adalah jangan sampai Martaji mengetahui hal ini terlebih dahulu, karena kita mengetahui bagaimana watak dan sifatnya Martaji. Jadi seperti ini di sana. Kita semua sudah mengetahui keberadaannya Putri Gandini. Alhamdulillah. Akan tetapi di sini kita sangat kesulitan untuk masuk ke dalam dan menyelamatkan Putri Gandini. Berarti sudah bisa dipastikan Putri Gandini berada di Sindurja. Benar sekali. Ratu Luspita juga ada di sana dan sudah menyiapkan rencana untuk barter ataupun tukar dengan di sana. Jadi Putri Gandini sekarang posisinya sedang diikat di atas bara api di sana. Dari pihak Ratu Luspita akan datang menemui Kisanak dan mengancam. Saya ingin Kisanak ikuti saja terlebih dahulu, datangi tempat mereka dan alihkan pihak mereka agar mereka itu semua terfokus terhadap Kisanak. Dan saya pun sudah berbincang-bincang dengan Mahaguru Santano. Mahaguru Santano pun siap untuk memanah tali yang mengikat Putri Gandini itu di sana. Cuma di sini ada permasalahan yang tidak dimiliki oleh pasukan kita semua. Apa itu, Gandila? Makhluk yang memiliki kecepatan luar biasa di sana. Tugas makhluk itu adalah mengikuti anak panah itu dan menangkap Putri Gandini agar tidak jatuh ke dalam bara api yang sudah disiapkan. Apakah Kisanak memiliki kenalan ataupun makhluk yang memiliki kecepatan yang sangat cepat di sana? Saya pernah membaca. Dulu saya pernah membaca kitab Gandila, di mana kitab itu yang mengajarkan hal demikian. Dan sekarang kitab itu ada di teman saya. Coba nanti saya akan temui beliau untuk membicarakan hal ini. Apakah memang beliau sudah mengamalkan ini dan terbukti tajrib ataupun belum, saya juga belum bisa pastikan. Yang terpenting saya akan menginformasikan terhadap beliau. Baiklah, sesegerakan menemui makhluk itu karena kita harus cepat menyelamatkan Putri Gandini. Insya Allah. Izinkan saya untuk berangkat waktu ini juga, Gandila. Baiklah di sana. Silakan lakukanlah perjalanan di sana. Kartomi itu Yang menanyakan tentang hutang. ya. Assalamualaikum, Rona Kartomi. Waalaikumsalam. Kau malam ini jadi pergi untuk bertemu Tuan Hilal untuk mengambil kitab itu? Ya saya belum, Kartomi. Saya ingin bertanya kepadamu. Dulu pernah mengajari sebuah ajian yang bisa secepat kilat, yang bisa berpindah dengan secepat kilat itu loh. Ajian kita kencana sih melayani pantar. Nah, kau mempelajarinya itu? Ya memang dulu saya mempelajarinya. Berarti bisa digunakan ya? Tapi sayang, saya tidak bisa menguasai ajian itu. Yang menguasai ajian kita kencana dan benar-benar sempurna itu Tuan Hilal. Ya udah, kau ikut saya. Kita malam hari ini kita langsung menuju ke tempatnya
Oh, Hilal. jangan. Sekalian ngambil, katanya kamu butuh kitabnya. Ih. Mau minta tolong kepada Tuan Hilal. Bagaimana ya? Saya punya hutang sama dia banyak, makanya saya nggak mau nemuin, nanti saya yang dimarahin. Kok ini bagaimana kalau Tommy sudah tahu hutangnya sama Tuan Hilal? Dia malah ingin mempelajari kitabnya Tuan Hilal untuk agar Tuan Hilal melupakan hutang. Ngawur. Lah itulah setelah saya mengetahui kau mengatakan kitabnya ada di Tuan Hilal, saya semakin bingung bagaimana. Saya mau pelajari, tapi dia pun pastinya sudah menguasainya. Lah, untung saja kamu juga nggak saya hutangin. Makanya sudahlah, kepalanya kamu saja yang... Jangan-jangan Tuan Kasutko juga menghutang. Iya, saya hutang, cuma tidak banyak. Astagfirullahaladzim. Lah kamu mau membacakan mantra itu agar Tuan Kasdus dan Tuan Hilal melupakan hutangmu. Sedangkan dia yang memiliki kitab Astais, nggak mungkin. Wah, Ya, saya janji, saya tidak gunakan ajian yang nanti saya pelajari kepada Tuan Hilal dan Tuan Kasdut. Saya janji. ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tunggu di sini. Ya. Iya. Ya. Sini. Assalamualaikum Tuan. Iya, saya Gana, benar sekali. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat. Iya, ini teman-teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya ke sini yang terpenting utama adalah silaturahmi. Alhamdulillah, kau masih mengingatku sebagai sahabat. Seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menitipkan kitab di Tuan Hilal. Benar, saya masih menyimpannya. Alhamdulillah. Berbicara mengenai kitab Algo Trembelang. Beberapa tahun lalu saya sempat membaca di dalam isinya mengenai sebuah ajian kidang kencana yang bisa berpindah tempat dengan secara cepat dan kilat. Ya, Apakah benar Tuhan menguasai itu? di kitab itu banyak sekali ajian-ajian. Ada beberapa yang sudah saya kuasai, termasuk yang kau sebutkan, kidang kencana. Apakah Tuan Hilal menguasai ajian itu? Menguasai dengan sempurna, saya rasa tidak. Saya makhluk yang rendahan. Tetapi kalau sebatas menguasai, saya bisa mempergunakan ajian tersebut ketika dalam keadaan darurat ataupun sedang membantu orang lain. Seperti ini Tuan Hilal. Saya rasa jika saya harus mempelajari ajian itu akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan yang saya butuhkan itu waktu yang cepat. Ceritanya seperti ini Tuan Hilal. Ada salah satu kerabat dari kami yang terculik, di mana kami sudah mengatur segala strategi, yang dimana strategi itu bisa dikatakan sempurna ketika ada salah satu ajian, yaitu kidang kencana, untuk prosesi penyelamatannya. Karena nanti dengan kidang kencana, harapan kita secepat kilat itu tidak bisa terlacak oleh sang penculik. Siapa yang harus saya selamatkan? Ya nanti kalau memang Tuan Hilal berkenan membantu kami, Tuan Hilal ikut dengan kami untuk bertemu dengan rombongan kami, Tuan. Tentunya saya sangat bersedia. Selain sebagai kawan lama, saya akhir-akhir ini lebih senang membantu orang lain. Kalau memang permasalahannya membutuhkan ajian itu untuk menyelamatkan orang yang sedang kesusahan, saya rasa saya akan mau melakukannya. Baiklah. Alhamdulillah. Dan kebetulan sekali saya tidak sedang ada pekerjaan di luar. Jika seperti itu, ikutlah dengan saya pada malam hari ini, Tuan Hilal.
Baik.